Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang di dalam pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi SAW, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat, itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi SAW, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini kita akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Akhirnya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya udah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi SAW apa? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ya, thumma yukhayyiruhu minal huril 'ain. Ya. Kemudian Allah mempersilahkan ia memilih bidadari surga yang ia mau. Luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan kokohkan kakinya pada hari kiamat nanti, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Subhanallah. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW minta wasiat, ia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Terus dia minta lagi, "Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah. Jangan marah." Terus dia mengulangi lagi, maka Rasulullah terus mengulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Kenapa? Karena memang subhanallah keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa meredam amarah kita bisa mengatur akal pikiran kita. Orang yang sedang emosi, akalnya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Akibatnya apa coba?
dia akan tergesa-gesa. Dia ingin melampiaskan kekesalan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, puncak kemarahan itu adalah pembunuhan. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana caranya ketika kita marah, kita bisa meredamnya. Ini ada beberapa tips yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Yang disebutkan pula oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di antaranya ketika kita amat marah, kita berusaha untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat dua orang sedang bertengkar. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inni la'a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Atau kama qala. Aku tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia ucapkan, akan hilang kemarahannya itu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, saat kita emosi, kita segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus sadar, ini dari setan ini. Sebab ketika kita marah, saat itulah setan akan hadir. Dan kamu tahu tidak? Rasulullah itu pergi dari tempat yang dihadiri oleh setan. Pernah suatu ketika, Abu Bakar dicaci maki. Dicaci maki, Abu Bakar diam saja. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, akhirnya Abu Bakar terpancing dan emosi. Akhirnya Abu Bakar membalas caciannya. Rasulullah pergi. Maka ketika melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah SAW dan bertanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam, tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalas untukmu. Tapi ketika engkau terpancing emosi dan engkau balas, aku melihat setan hadir dan datang. Dan aku tidak mau duduk di majelis yang dihadiri oleh setan. Bahaya ya akhi. Sebab kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ya, mengapa dosa itu mencabut keberkahan. Karena itu adalah disebabkan oleh setan. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan setan akan dicabut keberkahan. Nah, kalau kita terpancing emosi, kita biarkan setan mempermainkan hati kita. Betapa ruginya kalau begitu. Nah, dari itu kita berta'awudz. Ini tips yang pertama, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tips yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita berusaha untuk merubah posisi kita. Artinya kalau kita sedang marah nih, berdiri, segera duduk. Kalau ternyata duduk belum juga, segera berbaring. Di saat kita emosi, kata para ulama, usahakan mulut kita diam. Jangan ketika kita emosi, kita sedang kesal, sedang marah, ternyata kita tidak menahan lisan kita. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka orang yang di dalam kebaikan saja, kalau dia menyampaikan kebaikan sambil marah, terkadang dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ya, sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari, orang yang soleh melihat temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihati. Tapi temannya rupanya marah, dinasihati nggak terima dan berkata, "Alaika binafsika, urusi saja dirimu sendiri." Keesokan harinya, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi, ditegur lagi. Rupanya dia mengucapkan kata-kata yang sama. Keesokan harinya lagi, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi.
Rupanya temannya itu mengucapkan kata-kata yang sama. Marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? Wallahi la yakfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Lihat orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Mendengar itu Allah murka dan berfirman, Man dzalladzi yata'alla alaihi. Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia. Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Bahaya. Makanya ini tips yang kedua. Saat kita marah, kita rubah sikap kita. Kita kunci lisan kita. Ya. Ketika kita berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa juga berbaring. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meredam emosi kita, apa itu? Di antaranya segera berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak tentunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Mintalah tolong dengan sholat, sabar dan sholat. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak menyebutkan minta tolong dalam keadaan apa, bagaimana. Tidak. Untuk apa? Untuk mempunyai makna umum untuk segala macam keadaan. Maka Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, ketika kita marah banget, segera pergi berwudu, segera kita sholat. Karena dengan seperti itu insya Allah akan menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita pun akan menjadi tenang. Nah, kalau hati kita tenang, tentram, insya Allah kemarahan pun akan cepat redanya. Biiznillah. Akhwal Islam azani Allah wa yakum. Kemudian tips yang selanjutnya juga, yaitu kita berusaha untuk mengingat pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menahan emosi. Dan sudah kita sebutkan tadi di antaranya, bahwa orang yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu Allah persilahkan memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Segera reda insya Allah. Makanya saudaraku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk bisa menahan amarah kita. Karena melampiaskan amarah sama sekali tidak akan memberikan solusi. Bahkan itu hanya membuka pintu setan untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Melampiaskan amarah itu wallahi nggak ada manfaatnya. Orang yang berpikir dengan jernih, dia akan tahu bahwa melampiaskan amarah itu hanya akan mendatangkan kerugian saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menahan emosi kita. Maka dari itulah usahakan hati kita selalu tenang dan tentram. Dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak sholat. Kalau hati kita tenang, insya Allah tidak mudah terpancing emosi. Sebaliknya kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari bermunajat kepada Allah, kalau kita ternyata bahkan juga jatuh kepada maksiat, biasanya sih mudah sekali terpancing emosi. Nah, wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.